Shalom teman-teman, welcome back to Gen Youth Podcast. Ya, hari ini gue Angel akan menemani kalian untuk membahas suatu topik yang menarik nih. Tapi tentunya gue gak sendiri, karena hari ini gue akan ditemenin sama Ko Budi. Halo teman-teman semua. Ya hai Ko, gimana nih Ko kabarnya? Wah, puji Tuhan baik Jel. Puji Tuhan ya. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga tetap sehat terus ya. Walaupun nih Ko, udah ada beberapa anak-anak mungkin yang udah dibolehin keluar gitu kan ya. Yang tadinya mereka cuma bisa lihat mall dari medsos gitu, lihat makanan-makanan enak dari medsos gitu kan. Nah sekarang mereka udah bisa keluar gitu, tapi mereka tetap harus jaga protokol kesehatan yang ada, ya kan. Nah ngomong-ngomong soal media sosial nih aku, beberapa kali gue sering ngeliat gitu di komentar-komentar yang ada di media sosial, banyak orang yang nyinggung mengenai insecure gitu. Gimana kata ini menurut gue jadi kayak sebuah kata gaul gitu. Nah contohnya nih kok, aduh insecure banget nih gue ngeliat dompet gue gitu kan. Ngeliat si A misalkan sarapan di sini di luar negeri gitu kan, terus nanti makan siang dipindah lagi ke sini, makan malam dia pindah lagi ke sini gitu kan. Atau contoh lain misalkan insecure nih gue gitu, ngeliat nih orang kok suaranya bisa bagus banget gitu kan ya, tinggi banget kayak gitu. Nah ini contoh-contoh yang menurut gue kata insecure itu dipakai sebagai kata gaul gitu ya. Nah kalau menurut lu sendiri nih kok, arti kata insecure itu apa sih? Iya, gini Jel, jadi insecure itu sebenarnya ini definisi gue ya, maksudnya bebas lah gitu, agak bebas, tapi gue pikir ini mewakili beberapa definisi gitu. Insecure itu lebih seperti perasaan tidak aman atau nggak percaya diri gitu ya, tapi biasanya ini tuh dipakai seringkali ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya sendirian biasa kita nggak terlalu merasa gimana gitu ya, tapi waktu ketemu sama orang lain, bandingin sama orang lain, nah kita tuh insecure, bisa pakai kata itu tuh, insecure tuh gitu. Nah terus menurut gua ya, ini tuh bukan cuma sekedar perasaan, tetapi ini erat kaitannya sama identitas kita, siapa kita, atau misalnya bahkan bagaimana kita melihat diri kita tuh cukup baik, cukup berharga gitu atau enggak gitu sih. Berarti bukan sekedar kayak kata gaul gitu ya, tapi lebih punya arti yang lebih dalam gitu ya kok. Iya betul Jel. Kalau lu sendiri nih kok, pernah dong pastinya ya, pernah ngalamin insecure itu sendiri gitu ya. Boleh dong kok kira-kira lu bagi deh cerita lu gitu tentang insecure ini. Oh iya. Ya, insecure tuh bahkan juga bisa terjadi kepada siapapun ya menurut gue ya Jel ya. Yeah. Nah jadi kalau gue boleh cerita, gue pernah tuh seringnya waktu kecil ya, biasa ngalaminnya tuh misalnya sama orang tua gitu ya. Jadi gue punya koko gitu, koko gue tuh pinternya beneran pinter banget gitu. Nah gue biasa aja lah gitu. Nah karena koko gue ini pinter banget, dia sering ranking. Kalau di sekolah tuh ranking 1 gitu ya. Kalau gue ranking 3 gitu, pokoknya kurang, maksudnya oke lah menurut dunia gitu ya, oke lah. Tapi menurut orang tua gue kadang kurang gitu. Jadi sering ditanyain juga sama papa mama tuh, dibandingin beda anak gue mah, kalau kata mama gitu ya, anak gue yang kedua nih pinter banget gitu. Oh yang ketiga mah nggak biasa aja lah, nggak terlalu gitu. Itu juga gue juga pernah insecure gitu ya. Selain dari masalah prestasi juga masalah fisik. Jadi waktu masih SD SMP gitu tuh badan gue kecil banget gitu ya. Mungkin masa pertumbuhannya rada telat gitu ya. Sedangkan teman-teman gue bahkan cewek gitu ya, udah bongsor gitu ya. Jadi gue sering dibandingin tuh. Tuh lihat tuh itu badannya tinggi banget, kok lu coba pendek gitu ya. Dalam hati gue salah apa? Gue juga mana tahu kenapa gue pendek gitu kan. Bener. Nah iya kayak gitu tuh Jo. Sama sih kok kayak gitu ya. Kalau gue sendiri juga sama kayak lu sih gitu ya. Yang lebih sering mungkin ya itu lebih ke fisik gitu ya. Kalau lu cowok aja lu bisa minder gitu, kalau saya bisa ngerasain insecure gitu. Ya gue pun beberapa kali ya mungkin ya. Karena kan gue cukup mini lah ya, mini. Sebagai cewek gitu ya. Terus tapi ketika gue sendiri mungkin gue gak ngerasain hal itu gitu ya. Ketika gue ngaca fine aja, oke aja gitu. Tapi ketika lu keluar gitu dan ngeliat orang gitu kan ya, lu bisa ngebandingin diri lu sama orang lain gitu kan. Kayak kok dia lebih tinggi ya, padahal kayaknya dia di bawah gue umurnya, atau mungkin sepantaran gitu kan. Langsung kayak oh iya kok dia lebih tinggi ya, coba gue punya
badan kayak dia gitu ya, yang kakinya agak tinggi lah dikit, berapa senti lah gitu. Kayak gitu kan, yang perbandingan. Ketika lu ketemu sama orang lain yang kelihatannya lebih oke daripada lu mulai tuh membandingkan diri lu dengan orang lain gitu. Nah ini kadang berarti jadi masalah juga ya kok ya. Iya, kalau menurut gue sih jadi masalah ya, karena kita merasa jadi nggak aman sama diri kita sendiri gitu loh. Yang sering kali dirasain sama orang-orang itu mungkin lebih ke fisik ya. Kayak yang tadi contoh dari gue, itu contoh dari orang lain menurut gue juga mungkin kurang lebih sama ya. Apalagi sekarang kita lebih sering lihat ke media sosial gitu kan, betul. Yang mana yang ditampilin di media sosial tuh kelihatannya semuanya perfect semua gitu kan. Yang fitsnya oke gitu, yang backgroundnya oke gitu, segala macam cara dipakai gitu. Kelihatannya kayak gue pernah lihat satu cewek sih. Jadi kalau gue ngeliat ke media sosial gitu ya, misalkan gue ngeliat dia, kok kayaknya nih orang sempurna aja gitu kan ya, cantik iya, kelihatannya pintar iya gitu, tingginya juga kayaknya lebih tinggian dia gitu kan, terus likes-nya banyak, komennya banyak gitu kan, endorse-nya apalagi gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kayaknya bikin gue makin kayak kok bisa ya gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin beberapa anak juga ngerasain gitu ya, bukan cuma gue aja, mungkin anak-anak remaja mungkin ada beberapa juga ngerasain hal yang kayak gitu, atau mungkin gak sampai ke dalam situ ya, tapi mungkin insecure penampilan itu mempengaruhi mereka juga gitu. Nah menurut lu sendiri nih kok, kenapa bisa kayak gitu? Iya, sebenarnya Jel, waktu kita ngomong tentang insecure sama penampilan ya, sebenarnya kita mesti cari lebih jauh kalau menurut gue ya, yang mereka inginkan apa sih gitu. Ketika pengen tampil cantik gitu ya, atau tampil menawan, ini kan biasanya cewek-cewek begitu ya, bandinginnya misalnya, aduh gue kurang cantik, bandingnya sama siapa, artis Korea, iya gitu kan. ya susah gitu ya, kadang dia banyak ininya, apa dandanannya, make upnya atau perawatannya gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih jauh, yang kita inginkan tuh apa sih gitu ketika kita punya penampilan yang serba oke. Nah menurut gue ya, ini gue ngobrol sama beberapa orang dan gue juga refleksi sama diri, kadang kita tuh sebenarnya nyari kasih dan penerimaan dari orang. Dalam arti begini, kita tuh kalau misalnya ya dalam kalau misalnya kita sendirian nih, kita dandan gitu ya, atau misalnya tampil keren lah, kadang gunanya buat apa? Misalnya lu nggak kemana-mana sih hari ini, kan kita lagi kayak PSBB gitu ya, di rumah aja gitu. Terus lu coba dandan, wah cakep gitu. Tapi lu nggak kemana-mana, lu di rumah aja. Menurut lu itu agak-agak guna nggak? Waduh, tergantung juga nih kok. Kadang ada yang kalau suka dandan gitu ya, kadang udah lama nih gue nggak dandan, nggak keluar rumah gitu kan ya. Dan gue bisa kemana ya, emang nggak bisa kemana-mana sih. Tapi kan kalau gue di rumah, gue bisa dandan kayak happy aja gitu kok. Ada feeling yang kayak gitu. Ada sisi itu kayak gitu ya. Jadi beda-beda sih sebenarnya. Tapi ada sisi lainnya harus diakui, misalnya kalau lu pengen lah kalau ketemu orang tuh nggak kucel-kucel amat gitu mukanya gitu kan ya, agak-agak ada penampilan bagusnya gitu. Nah kalau kita mau, karena kalau misalnya kita ngomong insecure di sisi yang sampai situ tuh, maksudnya pengen dilihat orang gitu, atau pengen tampil oke, ya misalnya kalau anak remaja misalnya kita sering bermasalah sama jerawat misalnya gitu ya, jerawat lagi hormon numbuh gitu, terus kita jadi insecure, aduh gue kayaknya muka gue kucel nih, banyak juga gitu ya, sehingga kita misalnya facial mahal-mahal gitu. Karena sebenarnya kalau menurut gua, kita tuh lagi pakai sebuah standar yang dunia ini sebenarnya lagi ajarin juga. Misalnya lu tuh cakep kalau muka lu bersih gitu, atau lu putih, atau misalnya lu langsing. Nah pokoknya ada yang kayak gitu-gitu ya. Dan itu tuh seperti masuk gitu sama kita. Iya ya, bener ya, kalau gue nggak secakep itu, aduh gue kayaknya kurang oke nih gitu. Dan kita itu bisa terjadi di mana aja gitu, maksudnya dalam relasi apapun ya, oleh lingkungan kita, oleh misalnya teman-teman kita gitu ya, pengen tampil cantik supaya kita juga bisa tune in gitu sama teman-teman kita, jalan bareng gitu. Itu tuh pertama tuh, jadi kita seperti punya keinginan untuk masuklah, bergabung jadi satu, punya grup gitu, atau misalnya ada orang lain yang nerima kita. Nah terus menurut gue yang kedua tuh tadi yang lu sebut, media sosial itu lagi menyuburkan pandangan-pandangan itu, yang standar-standar yang mungkin nggak bisa kita capai itu, sehingga seolah-olah hidup lu baru bahagia kalau lu punya itu semua tuh gitu ya, penampilan-penampilan yang oke-oke itu tuh.
Nah itu yang bikin kita atau misalnya anak-anak remaja juga ya merasa aduh insecure deh gitu dengan penampilan seperti ini, dan mungkin melakukan berbagai cara tuh untuk mendapatkan itu. Ya contohnya kayak diet gitu ya. Oh iya itu benar tuh ya. Sebenarnya diet nggak masalah sih, Dietnya tapi kalau masalah. sampai berlebihan, yang berlebihan itu yang masalah ya kok. Iya, dan itu jadi penentu identitas lu gitu. Jadi kayak kalau lu misalnya badannya cukup berbobot gitu ya, lu jadi merasa nggak pede, lu jadi merasa kayaknya lu less human gitu, atau misalnya lu merasa lu nggak oke. Nah itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Oke kok. Kalau ngomongin soal insecure dari segi penampilan ya, kenyataannya juga nih kok nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang fine aja gitu dengan penampilannya gitu. Menurut dia gue pakai baju kayak gini udah oke. Gue penampilan kayak gini keluar ya nggak masalah gitu kan. Nah menurut mereka itu udah fine aja, bukan masalah mereka lah ya. Yes. Nah ada beberapa orang tapi kalau sudah menyentuh area pendidikan atau nilai gitu ya, itu mengganggu mereka gitu, membuat mereka merasa insecure gitu. Jadi kalau misalkan dikit-dikit nih nilai mereka jelek gitu kan ya, mereka langsung nggak percaya diri, kerja langsung besokannya dia langsung belajar keras gitu ya, mati-matian dari kalau bisa dari pagi ketemu pagi lagi tuh, supaya dia hafal kan gitu. Nah kalau misalkan ngelihat temennya nih gitu kan dapat nilai yang lebih tinggi daripada dia, biasanya dia yang dapat nilai lebih tinggi ya, merasa tersaingi gitu kan ya, timbullah kompetisi nih kok ya kan, akhirnya dia ngerasa temennya ini saingan dia gitu kan. Nah apakah kayak gini salah kok, kompetisi kayak gini, terus apakah itu termasuk ke dalam insecure? Iya. Budaya kita kalau ngomong kompetisi tuh ya, biasanya memang mendorong kita supaya jadi orang yang berprestasi secara individu gitu ya. Jadi makanya kita kadang lihat orang dapat nilai bagus, bukannya kita seneng, kita malah kesel gitu ya, gue kurang bagus gitu ya. Loh kok maksudnya kita kan jadi bertanya-tanya gitu ya, kenapa kita jadi sangat egois gitu ya kalau kompetisi gitu. Kita pengen lebih baik dari semua yang ada gitu. Padahal kita tahu kita bukan manusia super gitu ya yang bisa hebat di skala bidang gitu. Itu kalau kita ngomong kompetisi mungkin ada sometimes orang bisa bilang tapi itu memotivasi gue belajar gitu kadang ya. Ya gue sih agak mengkritisi sebenarnya kalau kayak gitu. Harusnya motivasi belajar kita bisa lebih deep gitu, bukan dengan pengen ngadu siapa lebih baik sama orang lain, tapi pertama kita misalnya bersyukur karena kita bisa disekolahin, ada orang tua kita yang misalnya udah capek-capek kerja, kita mau karena mengasihi mereka kita mau belajar baik-baik. Nah itu kan maksudnya motivasi yang lebih baik ya dibanding kita mau saingan-saingan gitu. Nah tapi kalau kita ngomong tentang insecure-nya gitu ya, nah ini bisa jadi masalah juga Jo. Tadi kan lu bilang misalnya ada anak-anak atau misalnya kita tuh belajar dari pagi sampai pagi misalnya karena gue merasa saking ingin pengen gitu nilai ya, bagus. pengen nilai bagus, pengen prestasi gitu. Tapi mungkin mengabaikan kesehatan kadang gitu ya, dan maksudnya kita melakukan hal-hal yang ekstrim gitu ya dalam tanda kutip. Mirip sih sebenarnya sama si yang penampilan tadi, cuma mungkin kasus tampilannya aja yang beda. Sebenarnya waktu kita belajar dan dapat nilai bagus gitu ya, sama menurut gue yang mesti dicari tuh lu pengen apa sebenarnya. Apakah misalnya dengan nilai bagus lu merasa masa depan lu aman gitu ya. Misalnya kalau buat teman-teman yang sekolah kan, kalau nilai nggak bagus kan nggak naik kelas gitu kan. Nanti nggak bisa dapat kerja gitu kan, nggak bisa dapat yang kita inginkan gitu. Atau misalnya takut diomelin orang tuanya misalnya gitu, nggak mau mengecewakan orang tua sehingga insecure, belajar habis-habisan gitu, kadang sampai sakit. Nah tapi pada ujungnya sebenarnya insecure itu disebabkan oleh banyak hal ini nih yang di belakang Jel, yang menurut gue sebenarnya kebutuhan dan keinginannya nggak salah, tetapi motivasi. Iya, tapi karena dia nggak dapat itu, maksudnya nggak dapat. Kalau misalnya mereka cari penerimaan, mereka nggak dapat penerimaannya. Kalau mereka nyari kasih, mereka nggak dapat kasihnya, sehingga mereka seperti terbelenggu gitu. Aduh, gue mesti belajar bagus-bagus nih, baik-baik nih, supaya nilai bagus, supaya apa? Supaya papa mama gue senang sama gue. Lihat gak polanya gitu. Jadi sebenarnya dia sedang berusaha mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, yang sometimes orang tua mungkin juga nuntut gitu ya.
nilainya harus bagus ya. Kalau misalnya nilainya nggak bagus bukan anak papa gitu ya. Kalau nilainya bagus baru nih anak papa, anak mama gitu ya. Nah, kayak gitu Jo. Oh gitu ya, kok berarti di balik insecure itu sebenarnya orang merasa ingin diakui gitu ya. Merasa harus ada pengakuan dari orang lain gitu kan yang membenarkan dia juga. Ya berarti di balik insecure itu ada suatu rasa gitu ya kok yang ingin diakui gitu kan ya. Makanya kenapa sampai orang-orang itu melakukan hal-hal yang ekstrim kayak tadi, kayak contoh diet, sampai belanja sampai pagi kayak gitu-gitu kan ya kok. Oke. Nah, dari semuanya itu nih kok, sebenarnya cari penerimaan dan apresiasi itu salah nggak sih kok? Enggak sih menurut gua, tapi kita mesti carinya di tempat yang tepat menurut gua gitu. Oh, tempat yang tepat. Terus kenapa tadi orang-orang itu nggak bisa ya untuk terima diri mereka sendiri gitu loh? Ya, karena mereka mungkin menurut gua ya, dan maksudnya sebenarnya faktornya sangat banyak, tapi salah satunya yang dominan adalah mereka tuh nggak dapet tuh apa yang mereka cari gitu. Yang tadi kan kalau kita sebut ada penerimaan gitu ya, pengen diterima, pengen diakui. Nah, mereka tuh nggak dapet sehingga mereka seperti cari-cari itu tuh gitu dengan berbagai macam cara. Dan itu seperti kalau mereka nggak dapet itu tuh mereka nggak bisa secure gitu, tetap aja insecure gitu. Nah, solusinya sendiri nih kok, kayak tadi kita udah bahas ya kan. Terus bagaimana caranya supaya bisa menghindar atau mungkin mengatasi rasa insecure itu sendiri gitu? Iya, kalau menurut gua sih sebagai orang Kristen kita harus balik kepada apa yang firman Tuhan sampaikan gitu ya. Apa sih apa yang firman Tuhan sampaikan sih pada kita, bagi kita yang feel insecure gitu. Kalau menurut gue tuh ada 3 gitu ya. Menurut gue solusinya tuh sebenarnya nggak 3 yang gimana sih ya maksudnya, tapi itu jadi satu kesatuan gitu. Yang pertama, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi kalau kita tahu Kejadian 1 ayat 26-27 gitu ya, Allah berfirman bahwa manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa sih? Bahwa kita itu tuh berharga gitu di mata Tuhan. Yesaya 43:4 di situ Tuhan ngomong gitu ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Artinya Tuhan memandang kita sebagai manusia gitu ya, itu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Nah pertanyaannya, Tuhan itu mengasihi kita pakai syarat atau tanpa syarat? Jawabannya tentu tanpa syarat gitu ya. Bukan dengan tunggu kita baik dulu, tunggu kita cakep dulu, atau hebat dulu, baru Tuhan sayang sama kita. Loh enggak, Tuhan mengasihi kita bahkan sebelum kita bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Dan itu ditunjukkan melalui pemberian Allah gitu ya kepada kita melalui Yesus Kristus gitu. Apa sih bukti cinta kasih Tuhan pada kita? Yesus Kristus gitu yang datang ke dunia menjadi manusia, rela taat pada Bapa sampai mati di kayu salib buat kita. Tapi pertanyaannya, kita yang seperti apa? Apa kita yang baik? Kita yang bermoral tinggi? Enggak, kita yang masih berdosa gitu. Dan itu harusnya melegakan kita gitu ya, bahwa iya ya, gua yang gak sempurna ini, yang banyak kelemahan ini dicintai Tuhan apa adanya gitu. Nggak seperti cinta-cinta atau kasih-kasih manusia yang kita cari. Yang kita cari itu kan kondisional gitu ya. Jadi tunggu lu cakep dulu, tunggu lu baik dulu, baru gue sayang sama lu. Tapi kalau lu nggak baik, sorry ya, gue nggak mau sayang sama lu. Nah menurut gue, kalau mau cari kasih dan penerimaan, ya di Yesus Kristus gitu, di Tuhan kita. Dan by the way, kita udah dapat itu gitu. Ini bukan kita lagi nyari-nyari, ngemis-ngemis, Tuhan sayang dong sama aku, Tuhan terima aku dong. Loh enggak, Tuhan udah terima kamu gitu. Itu statement gitu. Itu bukan sesuatu yang belum kita dapat. Justru kita udah dapat itu di dalam Yesus Kristus. Kita terima Allah Bapa, kita terima Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semesta ini, dan gak ada yang lebih besar dari dia gitu. Dan ketika dia berkata, kamu berharga, perkataan siapa yang lebih besar dari Allah? Nggak ada gitu ya. Jadi harusnya kita dengerin kata Allah gitu tentang siapa kita. Dan kalau kita menghayati ini,
harusnya kita nggak lagi memandang diri kita kecil gitu, karena kita dipandang berharga oleh Allah pencipta alam semesta ini gitu. Itu yang pertama, Jal. Oke. Yang kedua kok. Nah, yang kedua itu menurut gue adalah kita bergabung di dalam komunitas orang percaya. Loh, jadi kok bisa jadi solusi gitu ya? Pertanyaan gitu ya. Tapi menurut gue begini, karena orang-orang percaya, orang Kristen itu sudah diterima oleh Yesus gitu ya, tentu mereka bisa menerima kita mesti yang insecure. Bisa belajar menerima orang lain juga gitu. Tentu nggak ada gereja yang sempurna menurut gua ya. Betul. Tentu ada orang-orang yang juga masih berjuang, kan kita juga orang-orang berdosa yang lagi berjuang gitu ya. Tetapi di gereja lah kita punya komunitas yang belajar saling mengasihi, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya pernah tertolak di gereja, pernah misalnya merasa nggak disambut, mungkin ekspektasi kita tuh ke gereja kayak mereka semua orang suci gitu ya, dan gue harus dilayani karena gue orang berdosa gitu ya. Lo enggak, padahal semua juga orang berdosa dan kita belajar saling mengasihi. Dan pertanyaan gue mungkin lebih begini, kalau emang lo mau nyari komunitas yang membangun lo dan bisa menerima lo apa adanya, di mana lagi tempatnya gitu selain di komunitas anak-anak Tuhan yang udah Tuhan kasihi gitu idealnya gitu ya. Karena dibanding misalnya lu join sama komunitas yang nggak jelas gitu ya, yang habis-habisin waktu buat senang-senang tapi nggak bangun lu kan, mending lu cari komunitas yang baik gitu. Dan gue mengajak gitu ya remaja-remaja Gen Youth gitu ya untuk kita datang sama Tuhan gitu. Kita berdoa dan mengakui bahwa Tuhan, aku insecure gitu. Kalau kita alamin insecure ya, cerita gitu sama Tuhan, dan Tuhan mengerti kita dan mau mencurahkan kasihnya itu tuh buat kita, sehingga kita bisa ngalamin apa artinya secure sama Tuhan gitu. Nggak mesti tunggu punya ini, punya itu, punya ini, tetapi aku udah punya Yesus, that's enough gitu. Kira-kira itu jawaban gue. Oke. Berarti ya solusinya itu ya ada 2 poin itu ya kok, yang tadi lu jelasin kan, dimana kita harus mencari komunitas yang bisa membangun gitu kan, udah pasti. Dan yang terutama adalah kasih Tuhan gitu kan, yang menerima kita apa adanya gitu kan. Ngapain kita capek-capek kita mencari kasih di luar gitu yang mau mengubah kita atau membuat kita jadi insecure gitu, kalau kita punya kasih Allah gitu kan yang begitu besar. Oke. Thank you banget nih Ko Budi buat hari ini kan, dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah tetap stay tune sampai sekarang. Nah, gue sendiri nih jadi lebih paham kan apa itu insecure, terus penyebabnya apa, terus solusinya apa kan yang tadi kita barusan bahas, dan itu jadi membuat gue semakin mengerti lagi gitu ya kok, dan juga semakin dikuatkan lah ya. Nah, semoga teman-teman yang di rumah juga terberkati, dan yang sedang digumulkan juga, sedang bergumul juga boleh dikuatkan gitu ya. Nah kok sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, kira-kira Ko Budi ada mau kasih kita closing statement? Boleh. Semoga pendek ya. Semoga closing karena gue agak susah ngomong pendek. Ya tapi teman-teman Gen Youth, merasa insecure itu sangat manusiawi ya, karena kita tinggal di dalam dunia yang udah berdosa. Tetapi kalau kita membiarkannya, kita akan terombang-ambing dan kita akan melakukan hal-hal yang mungkin kita sendiri akan mengaku itu bodoh gitu. Tetapi teman-teman, sebagai orang Kristen kita punya pribadi yang mencintai kita apa adanya, yang menerima kita apa adanya, nggak tunggu punya apa dulu gitu ya, tunggu punya sesuatu baru dikasihi. Enggak, kita punya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. So mari datang gitu sama Dia. Kita punya hak spesial, kita punya privilege untuk datang sama Dia di dalam doa. Dan mari gue pikir kita bisa lah ya datang berdoa sama Tuhan, mengakui insecurity kita, dan kita menantikan Tuhan memulihkan kita. Dan juga mari datang sama komunitas gitu ya, karena di dalam komunitas lah kasih Tuhan itu menjadi semakin nyata, kelihatan melalui komunitas orang percaya. Gitu aja, Jo. Dan kalau teman-teman punya ide kira-kira topik apa nih yang menarik untuk dibahas, atau ingin lebih lanjut membahas topik ini, boleh banget untuk tulis di kolom komentar, atau mungkin pengen insecure season 2 nih gitu kan, langsung aja tulis di kolom komentar atau di line grupnya Genesaret Youth.
Sekian podcast kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.